teman-teman narasumber yang ada di forum ini, Pak Haji Samsudin dan Pak Pendeta Umar. Silakan. Iya, soal ateis dan LGBT. Orang ateis dan orang yang beriman sampai hari ini pun sulit membuktikan bahwa Tuhan itu apa ada atau tidak. Orang ateis mengatakan bahwa tidak ada, karena menggunakan logika, kekuatan logika untuk membahas Tuhan. Padahal Tuhan itu hanya bisa dipahami dengan rasa, itulah iman. Sama dengan orang ateis ketika ditanya ya soal angin, dia tidak bisa melihat. Yang dia bisa tafsirkan bahwa saya merasakan hembusan angin dan membuat tubuh saya itu dingin. Tapi dia tidak bisa membuktikan ya dengan kasat mata, dengan logika murni bahwa itu angin apa bentuk dan rupanya. Itu baru contoh yang kecil. Anda bisa tahu angin? Coba, bisa merasakan tapi tidak bisa dilihat. Jadi orang ateis pun sulit menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada, karena adanya seluruh ciptaannya. Nah, yang kedua, apakah dia ateis atau tidak ateis itu urusan takdir Tuhan apa tidak. Kalau pembahasannya Zakir Naik, ya syukur dia sedang berada pada satu suasana kebatinan tidak mengakui Tuhan, karena kalimat tauhid dalam Islam itu la ilaha, tiada Tuhan. Dalam proses pencariannya pasti akan dia katakan illallah, selain Allah. Jadi saya tidak percaya orang ateis itu akan bertahan dengan keateisannya ketika dia ingin belajar dan ingin mengetahui apa dan siapa itu Tuhan. Karena secara ilmiah dia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Terhadap dirinya pun ya, yang Tuhan ciptakan itu dia tidak bisa mengakui ya penciptaannya. Yang kedua, terus apa problem bagi kita kalau dia tidak bertuhan? Kita rugi secara materi apa tidak? Yang kedua, ada tugas-tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Allah sebut dengan khalifah. Dan tugas kita itu berdakwah. Maka Imam Syafi'i bilang kalau kita ingin masuk surga cukup, atau seandainya Tuhan itu bermaksud menciptakan manusia itu masuk surga, cukup satu ayat saja Allah ciptakan. Nggak usah banyak-banyak ayat gitu. 6.666 ayat ya. 114 surah. Tapi ternyata kan tidak ya. Jadi bayangkan Imam Syafi'i bilang cukup dengan satu ayat. Ayat apa itu? Surah Al-Asr, Wal-Asri. Demi waktu, demi masa Allah menyumpah waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Rugi manusia itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Sembahyang, puasa, haji. Kalau itu adik-adik sekalian, kita masih dalam konteks kita sebagai Abdullah
hamba, belum khalifah. Padahal maksud penciptaan manusia itu ya khalifah. Dengan khalifah kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab bernegara. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu tidak dipakai sendiri, harus terinternalisasi dalam tubuh dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, apa kita akan ganti dengan yang maha galak dan maha mencaci maki? Padahal kita setiap kali, bayangkan ya, Nabi bilang sesuatu pekerjaan dan aktivitas apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus berkahnya. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Kita sebagai makhluk ciptaannya harus mengambil sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan itu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kok kita jadi galak gitu? Padahal tidak ada sifat Tuhan yang 99 Asmaul Husna itu salah satunya sifat galak, tidak ada. Mencaci maki tidak ada. Setiap kali apapun, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan, ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Olehnya hendaknya label kasih sayang Tuhan, predikat kasih sayang Tuhan yang melekat sama Allah itu kita harus ambil dan kita praktekkan. Nah itu kita baru berada pada level khalifah. Itu LGBT. Ini LGBT bukan saat sekarang saja terjadi. Peristiwa Nabi Lut sudah terjadi dan Allah ingatkan ya soal perilaku, kelainan perilaku LGBT ini. Bahkan tidak, mereka tetap pada perilaku itu, yang laki kumpul laki, yang perempuan kumpul perempuan, ya. Maka Allah ingatkan dalam ayat itu, sehingga Allah turunkan musibah berupa apa? Hujan, banjir, es, dan semua yang ada itu musnah semua. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Ada. Nah, apakah LGBT ini menjadi musuh bersama kita? Kalau musuh bersama, apakah LGBT ini harus kita perangi, kita basmi? Terus dengan cara apa? Apa dengan cara membunuh, merajam, menyiksa dan lain sebagainya? Kan tidak. Bahwa LGBT dalam ajaran agama terutama Islam itu dilarang dan haram hukumnya. Terus bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menghadapi kehidupan LGBT kelainan itu? Kita dakwahi, ya, kita sampaikan. Terus apakah kita frustasi ketika dia berubah apa tidak? Kenapa harus frustasi? Tugas kita menyampaikan bahwa ini dalam Islam dilarang. Kelainan seks. Nabi ya berdoa ketika Abu Talib pamannya yang membela dakwahnya, mengorbankan jiwanya, tenaganya, hartanya, waktunya, dibela. Sampai terakhir pamannya Abu Talib meninggal, dia ajak untuk memeluk Islam. Apa yang terjadi? Wahai ponakanku, anak saudaraku, katanya, biarlah aku memeluk agama nenek moyang kita. Nabi sedih sampai meninggal. Abu Talib dikubur, Nabi angkat tangan dan tidak mau turunkan tangannya. Angkat tangan, ya Allah, ini pamanku sama dengan orang tua, ya, minta pengampunannya. Turun satu ayat. Turun satu ayat. Apa bunyinya? Wahai Muhammad, tugasmu bukan memberi hidayah, menyampaikan, mengingatkan,
soal dia berubah apa tidak bukan urusan